Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dr. Shinta. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering bikin penasaran. Hubungan antara aktivitas suami istri dengan berat badan. Bener nggak sih kalau katanya setelah menikah atau sering berhubungan, berat badan bisa naik atau sebaliknya? Justru bisa membantu menurunkan berat badan. Kedengarannya sederhana, tapi ternyata hubungan antara aktivitas seksual dan berat badan ini kompleks banget karena melibatkan hormon, metabolisme, dan psikologis juga. Segmen pertama, peran hormon setelah hubungan. Setelah hubungan suami istri, tubuh kita mengalami lonjakan hormon, terutama oksitosin, dopamin, dan prolaktin. Oksitosin disebut juga hormon cinta yang membantu menenangkan tubuh, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan rasa bahagia. Dopamin berperan dalam sistem penghargaan otak, bikin kita merasa puas dan nyaman. Ketika tubuh merasa senang, kadar kortisol alias hormon stres menurun. Nah, saat kortisol menurun, metabolisme bisa bekerja lebih baik, sehingga pembakaran energi pun meningkat. Tapi kalau hubungan dilakukan dengan kondisi stres, lelah berlebihan, atau tanpa kedekatan emosional, efek positifnya bisa berkurang drastis. Jadi, hubungan yang penuh kasih dan nyaman bisa menjadi faktor pendukung tubuh tetap bugar dan berat badan lebih stabil. Segmen kedua, mitos umum di masyarakat. Banyak yang percaya kalau orang yang menikah jadi lebih gemuk karena sering berhubungan. Ada juga yang bilang hubungan suami istri itu bisa membakar banyak kalori. Jadi, seharusnya justru menurunkan berat badan. Nah, mana yang benar? Kita akan bahas dari sisi medis dan ilmiahnya. Segmen ketiga, kalori yang terbakar saat berhubungan. Secara fisiologis, hubungan seksual memang membakar kalori, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa rata-rata hubungan berlangsung sekitar 5-6 menit dan membakar sekitar 21 hingga 100 kalori, tergantung intensitas dan durasi. Sebagai perbandingan, jogging selama 30 menit bisa membakar sekitar 200 hingga 300 kalori. Jadi, kalau hanya mengandalkan hubungan sebagai olahraga utama, efeknya terhadap penurunan berat badan sangat kecil. Namun, ada sisi positifnya. Aktivitas ini meningkatkan detak jantung, sirkulasi darah, dan metabolisme, yang membantu tubuh jadi lebih aktif secara keseluruhan. Segmen keempat, efek hormon setelah hubungan. Yang lebih menarik justru efek hormonalnya. Setelah berhubungan, tubuh melepaskan hormon oksitosin, dopamin, dan endorfin, alias hormon kebahagiaan dan relaksasi. Hormon-hormon ini dapat menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres. Ketika stres berkurang, metabolisme tubuh jadi lebih seimbang dan ini bisa membantu mencegah penumpukan lemak akibat stres. Tapi kalau stres tinggi dan tidur terganggu, berat badan bisa meningkat meskipun makan sedikit. Jadi, hubungan suami istri yang sehat bisa membantu menjaga keseimbangan hormon dan menurunkan risiko emotional eating. Makan berlebihan karena stres. Segmen kelima, kenapa setelah menikah banyak yang gemuk? Nah, ini menarik. Banyak pasangan mengira mereka gemuk karena hubungan suami istri. Padahal, kenaikan berat badan setelah menikah sering disebabkan oleh gaya hidup baru. Makan bersama lebih sering, porsi makan meningkat, aktivitas fisik menurun, tidur lebih banyak, dan tentu saja rasa nyaman dalam hubungan. Kondisi ini dikenal sebagai happy weight, yaitu kenaikan berat badan karena kondisi emosional dan psikologis yang stabil. Jadi, bukan karena hubungan fisiknya yang bikin gemuk, tapi pola hidup setelahnya. Segmen keenam, hubungan seks dan pembentukan otot. Banyak pria bertanya, "Dok, apa hubungan bisa bantu bikin otot lebih kuat?" Jawabannya sedikit iya, tapi tidak signifikan. Karena saat berhubungan, tubuh memang mengaktifkan banyak otot inti, paha, dan punggung. Tapi itu lebih seperti aktivitas ringan, bukan latihan kekuatan.
Namun ada satu hal penting, hormon testosteron yang meningkat setelah hubungan bisa membantu menjaga massa otot pria dan metabolisme tetap baik. Sedangkan pada wanita, peningkatan hormon estrogen dan endorfin membantu menjaga elastisitas kulit dan energi tubuh. Segmen ketujuh, frekuensi ideal dan dampaknya. Dari sisi medis, frekuensi hubungan tidak langsung menentukan berat badan. Yang lebih berpengaruh adalah kualitas tidur, pola makan, dan kadar stres. Tapi hubungan juting 2-3 kali seminggu bisa membantu menjaga hormon seimbang, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki mood. Artinya, efek tidak langsungnya terhadap berat badan tetap ada, terutama lewat hormon dan kebahagiaan. Segmen ke-8. Tips menjaga berat badan secara alami lewat pola hidup sehat. Untuk kamu yang ingin menjaga berat badan ideal tanpa harus stres, berikut tips sederhana dari saya. 1. Tidur cukup minimal 7 jam setiap malam. Hormon leptin dan grelin yang mengatur nafsu makan bekerja optimal saat tidur cukup. Kedua, tetap aktif bergerak. Hubungan bisa jadi aktivitas tambahan, tapi jangan jadikan satu-satunya olahraga. Ketiga, makan teratur dan seimbang. Perhatikan porsi, hindari makan emosional, dan perbanyak buah dan sayur. Keempat, kelola stres dengan sehat. Hubungan yang harmonis memang membantu, tapi tambahkan juga aktivitas relaksasi seperti meditasi atau jalan santai. Kelima, komunikasi terbuka dengan pasangan. Tubuh yang sehat dimulai dari hubungan yang sehat. Dengan begitu, kamu nggak cuma menjaga berat badan, tapi juga kualitas hubungan dan kesehatan secara menyeluruh. Segmen ke-9. Perbedaan pengaruh pada pria dan wanita. Menariknya, efek hubungan terhadap berat badan bisa berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, hubungan rutin bisa meningkatkan kadar testosteron yang membantu metabolisme bekerja lebih cepat. Artinya, pria bisa sedikit lebih mudah menjaga berat badan stabil. Sedangkan pada wanita, hormon estrogen lebih dominan. Jika keseimbangan hormon ini terganggu, misalnya karena stres, kurang tidur, atau pola makan tidak sehat, maka berat badan bisa lebih cepat naik, terutama di area perut dan paha. Jadi penting banget bagi wanita untuk tidak hanya fokus pada hubungan fisik, tapi juga memastikan kondisi emosional dan tidur yang cukup. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang frekuensi, tapi tentang kualitas koneksi dan keseimbangan tubuh juga. Segmen Koko adalah pesan penutup. Kalau kita bicara tentang hubungan suami istri dan berat badan, sebenarnya ini bukan cuma soal angka di timbangan, tapi soal keseimbangan hidup. Hubungan yang sehat, penuh kasih dan saling menghargai akan membuat tubuh bekerja lebih harmonis. Metabolisme jadi seimbang, hormon lebih stabil, dan stres berkurang. Jadi kalau ada yang bilang hubungan bikin gemuk atau hubungan bikin kurus, jawabannya tergantung pada kualitas hubungan itu sendiri. Kalau dilakukan dengan cinta, komunikasi yang baik, dan tubuh yang siap, maka justru bisa jadi sumber kesehatan. Ingat, tubuh dan pikiran kita saling terhubung. Merawat hubungan dengan baik sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan olahraga. Karena ketika hati bahagia, tubuh pun ikut menyehatkan.